Tapi kita mau sapa dulu pemirsa Zoom. Oh ternyata ada Ustadz Andres nih. Ada Ustadz Andres dari Jogja. Wah, teman kita nih. Terus ada siapa Kak? Mbak Yaya ya? Ya Mbak Yaya. Wah ini Ustadz Andres malah masih ada santri nih. Iya. Rumah Tafiz ya Pak? Ya, pondok pesantren. Pondok pesantren ya? Iya. Masya Allah. Baik. Kak Kumi. Nanti Kak Kumi ketika tumbuh ya punya teman yang minjemin pulpen terus nggak balikin. Kan gitu ya pemirsa ya. Kalau anak muda apa sih gitu kan? Minjem handphone, jatuh. Ada ya? Orang minjem handphone nih. Dia salam di tangan kita jaga-jagain. Di tangan dia jatuh. Ya. Terus ada lagi apa misalkan? Minjem buku yang kita sayangin banget. Alah, bukunya kerja hilang sama dia. Sama kan? Sama. Nah, bagaimana kemudian adik-adik mencapai keikhlasan, mencapai kemudian kemampuan memaafkan, di situ seninya. Kalau enggak nanti sampai SMA kita memendam dendam, memendam amarah. Ya, makanya saya pemirsa kalau hilang sendal gitu di masjid, ya udah cari sendal yang lain aja. Ya, bisa gitu. Ya, prinsipnya kan kita nggak merasa memiliki. Jadi begitu sendal hilang, ya udah pergi aja, pulang gitu loh. Makasih ya Allah, udah boleh pakai sendal, perginya gitu kan. Kalau pulangnya nggak bawa sendal, ya nggak masalah gitu. Nah, asik kan? Coba itu sendal. Tapi kalau duit 250 juta, mikir juga pemirsa. Habis ini mau cerita tentang 250 juta. Silakan Kak diantar ke segmen 2. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Nikmatnya Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Atau mengikhlaskan sesuatu. Kan kita mikirnya gini ya, dan semua cerita yang kita dengar tuh biasanya rata-rata ketika kita mengikhlaskan sesuatu, Allah ganti sama yang lebih baik gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya entah kenapa kalau aku belajar ikhlas itu bukan lebih baik itu yang aku tuju Pak. Tapi lebih kayak nggak mau ribet, nggak mau ribet, nggak mau punya benalu, nggak mau kepikiran terus gitu kan. Tapi mungkin karena dari situ ya, jadi Allah hadirkan kebahagiaan baru gitu kan. Bahasa Inggrisnya itu release your beban. Release your beban. Iya, pakai S ya, beban. Karena banyak ya. Iya, memaafkan. Banyak sebenarnya Kak Komi ya, Mas ya. Pelajarannya gitu. Kalau saya ngambil yang paling utama adalah tidak merasa memiliki. Iya. Iya, karena nggak perlu juga itu duit di tangan orang. Ketika duit di tangan kita, kita merasa memiliki pun. Itu yang punya, asli yang punya tuh tersinggung gitu. Jadi punya kamu nih gitu. Untuk membuktikan bahwa duit itu bukan punya kita, punya dia. Ayo, siapa yang bisa selagu-lagunya gitu. Selagu-lagunya ngambil, selagu-lagunya make gitu loh. Oke, seperti janji kita di segmen 1 tadi pemirsa, Mas Nafi dari Jogja ini mengalami kejadian kayak kita kebanyakan orang. Duit di tangan orang terus nggak balik. Lama-lama jadi ganjelan yang dia nggak sadari. Sampai suatu saat usahanya kayaknya macet gitu ya. Terus muhasabah ditemukanlah mungkin ini satu ganjelan. Nah itu dilepas. Ternyata tadi ketika segmen iklan ngobrol-ngobrol jumlahnya ada judul 100-an juta juga gitu. Nah terus kan lulus nih. S2 sekarang. Berapa duit yang S2 ini? Ya, ujiannya gitu loh. Iya, sekitar hampir 300-an. Wah, 3 kali lipat. 300-an juta. Iya. Terus berhasil Mas Nafi juga ikhlasin? Alhamdulillah berhasil. Mau dong pakai duit Mas Nafi nih. Enak. Utang sama dia mah apa? Diikhlasin mulu. Terus. Apa yang terjadi setelah jeder gitu? Jadi gini, awal mulanya itu adalah kan temen nih. Oke. Temen ini nawarin nih, Mas mau umroh nggak nih? Mau umroh nggak? Saya bikin usaha baru nih, umroh nih. Ya udah, karena saya itu pengen ngelarisin temen. Kebetulan saya memang di kantor ada program untuk ngumrohin karyawan. Oh. Ada 2 karyawan saya umrohin. Jarak dari yang 100 sampai 250 juta?
Itu sekitar 2 tahunan, Tat. Iya benar. Lulus S1 S2. Ya, gitu. Ya udah, akhirnya saya daftar 3 orang nih ke tempat teman, udah 3 orang. Padahal orang tua itu punya bisnis travel umroh. Oh, karena pengen nolongin orang aja. Orang, ya. Iya. Akhirnya daftar 3 orang. Ajak dong teman-temannya, Mas, biar bisa. Akhirnya ngajak-ngajak, akhirnya berangkat bersebelas nih. Nah, setelah Oh ya 11 sekitar segitu lah ya. ya sekitar masuk, kemudian bayar ke teman-teman gitu. Udah menjelang keberangkatan nih teman bilang nih, Mas Nafi bisa nggak nih keberangkatannya kalau dilewatkan di travelnya bapaknya Mas Nafi bisa nggak gitu. Wah bisa, saya bilang bisa. Akhirnya semua dokumen masuk pindah nih semua. Kenapa nih, karena ada sedikit trouble nih, karena baru pertama kali kan mau berangkatin gitu. Akhirnya pindah nih, tempat semua dokumen masuk. Akhirnya sudah H-2 mau menjelang keberangkatan. Ini kan bapak saya nagih nih. Mana nih bayarnya 11 orang mana nih? Saya tagih nih, Pak, bayarnya mana, Pak? Waduh, Mas, maaf ini uangnya dibawa lari temen nih. Wah, Allah, astagfirullahaladzim, aduh gitu. Akhirnya waktu itu bapak itu masih dalam keadaan sakit habis operasi. Saya nggak mau jadi pikiran. Ya Allah. Akhirnya udah nyari. Iya dah nyari dari bayar dulu deh. Udah bayar aja. Janji setelah pulang itu Januari 2018. Setelah pulang janji mau dibayar nih. Setelah pulang sebulan nggak dibayar, 2 bulan sampai akhir tahun Desember. Jadi seiring dengan itu kan saya juga, aduh gimana nih, ada rasa apa ya? Ada rasa jengkel, ada rasa marah, emosi gitu, karena temen kan. Ada kepikiran pengen laporin polisi nggak? Waduh, sempet macam-macam deh. Iya, macam-macam deh pokoknya. Sampai tapi yang tidak saya sadari adalah saat itu saya itu begitu dimudahkan untuk umroh kan. Jadi Januari umroh, saya Desember umroh lagi nih. Waktu umroh saya doain beliau ini. Ya Allah, moga-moga Pak A ini dimudahkan rezekinya biar bisa bayar utang ke saya gitu. Didoain ya, yang baik-baik. Iya, di haram itu, di haram. Biasanya kita kalau kesel ya gejar otak lo. Aduh. Jantung, kagak genjang. Itu anak hilang. Baru ini cerai. Baru saya doain di haram, Dat. Pernah. Baru ini malah doain baik ya. Iya, baru keluar masjid saya ditelepon teman, Dat. Allah. Telepon gini. Mas, ini ternyata Pak A ini sekarang kecelakaan. Baru didoain. Padahal doain baik. Iya, doain baik. Orang yang didoain kecelakaan. Oh, kecelakaan malah. Jatuh. Ini gagal otak parah. Oh, bener gagal otak. Aduh, ngopi dulu deh. Bahaya ini, bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, astagfirullah. Ngeri amat ya di Masjidil Haram padahal doain baik-baik. Iya. Akhirnya saya waktu saya pulang, saya jengukin